Fresh. Asik, dapat lawasan lagi. Kan atasnya. Lepas. Yuk, kita pindah. Langsung ada strike back. Mantap. Mancing mania strike back. Mantap. Strike Back Mania. Memancing kali ini saya memiliki misi, yaitu mendapatkan target predator-predator yang merusak populasi ikan di habitat aslinya. Lokasinya berada di salah satu tambak di Gresik, Jawa Timur. Di sini ternyata. Jadi Mas, ini kan saya lihat tuh tambak ya. Tambak Memang dipelihara di sini. dipelihara ada tambak nila sama lele. Tambak nila sama lele. Nila sama lele. Tapi yang kita cari Gabusnya. ikan gabusnya kan? Gabusnya. Oh, iya, Karena iya, gabusnya iya. jadi hama di sini. Oh iya, jadi memang pengganggu biasanya ya. Ganggu buat budidaya ikan di sini. Betul. Oh ya, saya juga ditemani oleh Umi, saudara dari Haris. Umi ini merupakan atlet wall climbing yang berprestasi di cabang lead climbing. Ia juga sudah menjuarai beberapa kompetisi bergengsi Strike Back Mania, seperti juara 1 Kejurnas Panjat Tebing 2018, perak pada PON Papua 2021, dan kompetisi open bergengsi lainnya. Kali ini kami bermain dengan teknik casting. Setelah beberapa kali melempar lure, akhirnya ada predator yang tertarik dengan umpan saya. Fish on! Berulang kali saya sempat mendapatkan sambaran, namun terlepas. Sorry Mas Aris. Sorry Mas Aris, jangan sampai muncul lagi. Tentu saya harus berhati-hati kali ini, karena ikan sangat rawan tersangkut pada rumput-rumput liar. Dan seekor ikan gabus berhasil saya naikkan. Akhirnya setelah beberapa kali mocel bisa landing juga. Ikan gabus size lumayan ini, kurang lebih sekilo kurang dikit paling Mas ya. Sekitar 800 gram. Jadi ikan gabus ini ikan yang sangat teritorial. Dia adalah predator yang tipikalnya itu penyergap, bukan pemburu. Jadi ketika ada mangsa yang lewat di daerahnya, langsung akan dihap pasti sama dia. Kalau kita lengah sedikit, pasti dibawa ke semak-semak dan rawan mocel. Tapi alhamdulillah bisa landed. Mancing mania strike back, mantap. Haris pun tak mau ketinggalan untuk mendapatkan sambaran. Oke, jadi kita pakai umpan half solid atau kalau di sini lebih umum dibilangnya adalah sirip hiu. Ini umpan dalam, jadi kita mau mancing gabusnya di dasar. Dengan menggunakan umpan yang bermain di dalam air, seekor ikan predator langsung menyambar umpan Aris. Strike! Tarikan tenaga ikan cukup kuat pada pirantinya. Tak ingin mengambil resiko, Aris langsung menggulung dengan hati-hati. Seekor ikan gabus berhasil dipaksa menyerah olehnya. Mantap! Dari tadi Mas ya, ikan gabusnya banyak banget sebenarnya. Banyak banget. Beberapa kali miss, padahal saya juga sempat udah hook up tadi Mas. Betul. Cuma sayangnya mocel. Mocel. Dan segede-gede gini nih ikannya. Jadi kurang lebih di 1 kiloan ikannya rame. Ikan gabus termasuk jenis ikan yang bisa tumbuh dengan cepat asal makanannya tersedia. Biasanya bibit lele atau bandeng jadi mangsa utama dari predator ini. Ikan jenis ini biasanya dia aktif di pagi hari ya Mas ya. Pagi hari. Pagi hari atau sore hari. Biasanya saat matahari mulai muncul dan matahari mau menjelang tenggelam tuh. Lagi agresif-agresifnya dia dalam mencari makan. Mancing mania strike back. Mantap! Umi, saudara Aris, juga mencoba peruntungannya. Berulang kali ia melempar lurnya, tapi belum membuahkan sambaran. Strike! Strike! Jerih payah serta kelihayannya memainkan piranti akhirnya membuahkan hasil.
Tentu ia tak mau kalah begitu saja dengan perlawanan ikan. Dengan tenang dan cepat, Umi berhasil membuat ikan menyerah dan muncul di permukaan. Wah, keren nih lady angler kita, Umi. Tarikannya mantap ya? Mantap. Mantap. Tadi dapat sebelah mana tadi, Mi? Di ujung sana nih, Bang. Oh, di ujung ya? Iya, di ujung. Oh, tadi umpannya pakai apa? Pakai itu, pakai Kita cek. kodok-kodokan. Oh, banyak pakai soft rock, main atas berarti dia. Iya. Mantap. Lure soft frog memang efektif untuk casting ikan gabus. Pergerakannya di permukaan air memancing naluri ikan untuk menyerang. Ya, mancing mana strike back. Mantap. Jadi tambak ini isinya tuh ada ikan lele sama ikan nila dan ikan bareng juga. Tapi di sini ada ikan gabusnya juga dan banyak sekali. Itu kemungkinan besar dia bisa masuk ke sini melalui aliran-aliran sungai. Nah, biasanya tuh dia masuk dalam bentuk yang masih kecil, masih anak-anak biasanya. Terbawa hanyut dan masuk ke sini, berkembang biaklah dia di sini. Kawan saya, Tony, juga tak mau ketinggalan. Ia pun mendapatkan sambaran. Fish on! Stretch. Lumayan ini kayaknya, saya sih. Awas mas, Jack. Lengkungan pada jorannya menunjukkan kalau ikan berukuran cukup besar kali ini. Tony menggulung senar pancingnya dengan cepat hingga membuat ikan mendekati dirinya. Gabus mas, mas. Gabus. Lele ternyata lapar. Wah, ini strike sih, tapi kurang beruntung karena salah target. Dapat apa, Mas Don? Lele gede. Babon. Coba Mas. Tapi kalau ikan lele di sini tuh ikan yang memang dibudidayakan, dipelihara. Pembesaran ya Mas ya biasanya di sini ya? Pembesaran. Nah, sedangkan target kita adalah ikan gabus yang memang jadi predator yang biasa makan-makanin ikan-ikan peliharaannya ya gitu. Jadi ikan lele ini kita rilis. Yes, mancing mania strike back. Mantap. Karena tambak yang boleh dipancing lebih dari satu, saya pun coba bergeser ke tambak lainnya. Pakai umpan dalam karena airnya udah mulai hangat, ikan cenderung males. Kalau kita main top water, kemungkinan strike-nya lebih rendah. Memilih umpan sambil melihat kondisi cuaca menjadi hal yang penting bagi angler. Dengan umpan yang tepat, tingkat keberhasilan mendapatkan strike pun meningkat. Memang pakai gede-gede Mas ya. Benar saja, tak membutuhkan waktu lama, saya langsung mendapatkan sambaran yang cukup kuat. Posisi yang seperti pematang sawah ini membuat saya harus berkonsentrasi penuh. Tidak mau mengambil resiko, saya pun memaksa ikan untuk mendekati saya dengan cepat. Ikan gabus memang termasuk ikan dengan tarikan yang bertenaga. Inilah sebabnya karakter tarikannya membuat candu para angler, salah satunya saya. Ikan gabus terbesar yang pernah saya dapat dengan main teknik casting. Kalau dari panjangnya coba kita ukur kurang lebih di 50 cm ada nih, 50 lebih sedikit. Kalau dari beratnya kurang lebih hampir 2 kg. Luar biasa. Hampir kayak tuman. Kalau gabus segini ternyata powernya gede banget ya. Masih mana strike back. Mantap. Wih, strike Mas Tani. Mas Tani. Tolong bantuin Mas Tani. Umi kembali mendapatkan sambaran untuk kedua kalinya. Inilah salah satu karakter ikan jenis snakehead. Mereka tidak segan-segan menyambar apa saja yang dianggap mengganggu wilayah teritorialnya. Lumayan. Wih, gede nih guys. Ikan gabus. Ikan gabus yang berhasil dinaikkan menjadi indikasi bahwa di tambak ini terdapat cukup banyak hama. Mancing mania strike back. Mantap. Saya pun kembali beraksi.
Babon. Melihat dari karakter tarikannya, bisa dipastikan kali ini ikan target yang menyambar lur saya. Lepas. Aduh. Babon padahal, Mas. Ikan yang lepas bisa disebabkan karena senar yang tersangkut sehingga membuat tekanan tarikan berubah. Dari situlah kail akan jadi longgar dari mulut ikan sehingga mudah terlepas. Selain tadi nyangkut ke kotoran yang ada di dasar air, ternyata yang bikin mocel itu ini nih. Bengkang dia treble hooknya. Dua-duanya lagi tuh depan belakang bengkang semua. Karena memang besar tadi size-nya. Aris mencoba peruntungannya kembali dengan melempar ke arah sudut-sudut tambak yang menjadi titik ikan gabus bersembunyi. Feelingnya sungguh tepat. Ikan gabus memang suka bersembunyi dan menyergap mangsa di sudut-sudut tambak seperti ini. Strike. Strike. Mereka Mas, gabus kah? Ikan gabus. Mantap. Rupanya ini sarang ikan gabus pas di potongan ini. Jadi saya juga perhatikan nih kayaknya beberapa kali ngocel kan Mas? Betul. Beberapa kali ngocel dari tadi dan memang di bagian pojokan ini ya apa namanya? Dari tadi sering ngongop tuh nenggak tuh ini cari ngambil oksigen gitu. Ngambil udara. Mancing mana strike back. Mantap. Banyaknya sambaran membuat kami cukup puas dalam menaikkan hama di tambak ini. Umi. Iya, Abi. Abi. Oh, Abi. Zian maksudnya, Zian. Iya, Zian dong. Masa Umi Abi? Pas banget lagi. Oke, Iya. Mi, biasanya kalau kamu dapat ikan gabus nih, kamu sukanya dimasak apa, Mi? Biasanya sih dimasak ini balado. Oh, balado ya? Sama sih sebenarnya. Cuman kali ini kita mau masak yang berkuah, Mi. Betul Kita mau sekali. masak tom yum ikan gabus. Belum pernah kan? Belum. Pasti enak nanti. Yuk, langsung aja kita mulai, Mi ya. Let's go. Oke. Ikan kita marinasi terlebih dahulu. Selain menghilangkan amis, jeruk juga bermanfaat untuk merubah tekstur daging serta membantu bumbu untuk lebih meresap. Tidak hanya daging ikan gabus, tapi kita tambahkan juga jamur, tahu, dan pokcoy supaya masakan menjadi lebih nikmat. Oh iya, jika memasak dengan metode berkuah, daging ikan dimasukkan terakhir setelah semua isian matang. Tahunya ya. Alasannya karena daging ikan cepat matang, sehingga teksturnya tetap terjaga. Dari ikannya kita buka. Wow. Guys, Udah matang. menarik Gimana? banget nih warnanya. Menarik sekali. Kayak di restoran-restoran gitu ya. Benar. Oke, kita langsung ambil aja ya. Saking banyaknya campurannya. Tentu ini sangat cocok untuk dimakan siang hari, apalagi setelah lelah memancing. Tekstur ikan gabusnya juga pas banget ya dibikin kayak gini. Jadi dia tuh lembut, tapi tetap padat gitu. Jadi Bener. waktu direbus kayak gini, dibikin kuah-kuahan dia Nggak hancur. nggak hancur Bener sekali. gitu. Kalau menurut Umi gimana nih? Mantap ya masakannya ya? Mantap banget. Dagingnya lembut banget ya. Eh, Bener banget. ngomong-ngomong, kita kan udah kenyang nih. Mm-mm. Rencananya aku mau ngajakin mancing Umi lagi. Gimana? Kapan? Habis ini langsung. Mancing di mana? Nanti kita mancing ke muara aja gitu. Biar sekalian kita coba main-main saltwater lah. Kemarin kan tadi kan freshwaternya kita udah dapet tuh ikan gabus. Kita coba yang lain gitu. Gimana? Tapi kalau hari ini aku nggak bisa karena nanti Ya. aku masih ada latihan. Hah? Latihan apa? Latihan panjat tebing. Aku ajakin dong. Ayo.
Mau ikut nanti? Bener ya? Mau manjat? Bener Oke, tapi ya. bener Oh, ya? tapi diajarin Oke. nanti. Iya, Oke, diajarin. siap. Mantap. Mancing mania strike back. Mantap. Mantap. Strike Back Mania, saya mau nepatin janji nih sama Umi, yaitu mancing di atas perahu. Tapi sebelumnya, saya mau nemenin Umi latihan wall climbing dulu ya, sambil saya juga mau coba. Tapi seru ya tapi ya. Banget. Jadi pengalaman baru juga buat saya. Belum pernah saya loh, terus terang belum pernah climbing sama sekali belum pernah. Jadi nanti saya harus diajarin dulu loh ya. Otot lengan dan cengkraman tangan tentu jadi kunci utama. Kalau dibandingkan dengan memancing, ya mirip saat kita melawan fight dari ikan babon. Pegang lagi kiri, ini nih, yang besar. Wah, akhirnya saya berhasil sampai di paling atas nih. Mantap! Mantap. Seru banget sih Aki. Udah saya berarti ya bisa naik mancing ya. Awas kalau nanti suruh naik lagi. Spot mancing yang kami tuju kali ini berada di aliran Bengawan Solo, Gresik, Jawa Timur. Di sini terkenal akan spot ikan kakap putih alias baramundi. Semoga ada cintanya ya Strike Back Mania. Umi, ini mataharinya udah terik banget. Kayaknya mending kita pasang paranetnya aja ya biar mancingnya nyaman. Soalnya kan kita juga bakal main teknik dasaran di sini. Kapten, kita pasang ya paranetnya ya. Kondisi cuaca yang cukup panas memang menjadi ujian bagi para pemancing ya Strike Back Mania. Karena Umi baru pertama kali, jadi harus kita buat senyaman mungkin. Udah nih dia, udah ada. Ya, nah kalau kayak gini kan jadi nyaman mancingnya, ya kan? Oke. Ini bisa masangnya. Enggak. Enggak. Coba ya, apa mas masangin mas? Tusukin yang sebelah sini. Oke, mantap. Umpan sudah terpasang. Umi mulai melempar umpannya ke dasar air. Yang strike. Strike kah? Coba. Belum. Sama. Ih, di bawah ke atas. Sambaran pertama langsung didapat oleh Umi. Ikan penghuni perairan Bengawan Solo ini nampak berusaha melepaskan diri dengan cara kabur ke bawah kapal. Kondisi seperti ini, Umi harus bersabar dan hati-hati. Ih, baramundi. Bentar. Serangan. Tolong. Dan benar saja, ikan baramundi berhasil landed di atas perahu. Ikan baramundi ini mempunyai nama lokal yaitu ikan cukil. Mantap Umi nih, dapat ikan baramundi. Umi katanya baru pertama kali ya mancing Iya. di muara gini ya? Iya. Berarti belum pernah dapat baramundi. Belum. Woi, gimana perasaannya? Seneng banget apalagi dapetnya gede nih. Oh, tarikannya juga mantap tadi ya? Mantap. Mantap banget. Boleh Mancing saja mania ya. strike back. Mantap. Yuk pindah mas. Mau pindah kemana, Kep? Ke dekat muara ya? Oke, sekarang kita mau pindah ke dekat muara. Soalnya di sini dari tadi ikannya kurang makan. Yuk, kita pindah. Mancing mania strike back. Mantap. Kondisi air yang tak menentu kadang menjadi masalah saat kita memancing ya Strike Back Mania. Padahal terlihat potensial, tetapi tidak adanya sambaran membuat kami bertanya-tanya. Di sini kita mau main teknik dasaran. Kita pakai umpan udang hidup.
Karena udang hidup ini dia memiliki aroma khas yang disukai sama ikan baramundi. Udang jadi salah satu umpan terbaik untuk memancing baramundi. Hal ini dikarenakan udang merupakan mangsa alami ikan ini. Kesabaran saya membuahkan hasil. Tanda-tanda ikan menyambar sangat terlihat. Fish on! Wow, mantap, lumayan. Baramundi, walaupun masih baby. Tuh, tipikal baramundi. Tipis kena kail. Dengan cepat dan mudah, saya berhasil membawanya ke permukaan air. Ikan baramundi pun berhasil saya naikkan ke atas perahu. Mantap. For your info, Strike Bait Mania, ikan baramundi ini memiliki keunikan. Saat usia muda, kebanyakan berjenis kelamin jantan. Setelah tumbuh besar, sebagian besar berubah menjadi betina. Keunikan ini disebut juga dengan hermafrodit protandri. Lumayan, dapat ikan baramundi atau kakap putih. Ini bahasa internasionalnya sea bass dan penyebarannya cukup luas dia, Umi. Ada di sekitar Samudra Hindia sampai Samudra Pasifik, itu sekitar di negara-negara di Asia Tenggara, Papua Nugini sampai ke Australia gitu. Jadi kita pindah ke spot yang tepat ini. Setelah tadi kita berada di dalam, sekarang kita berada di bibir muaranya nih. Lagi gacor sekarang berarti. Oke, kita lanjut lagi. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Sedikit aneh karena sepi sekali sambaran, bahkan menyentuh umpan pun tidak. Kondisi seperti ini ada beberapa kemungkinan, seperti arus mati, air terlalu dingin, atau aliran ini habis terkena limbah alias racun. Tadi kata kapten perkiraan bakal lebih jernih ya, Mas ya. Tapi ternyata malah makin keruh. Jadi kita memutuskan bakal masuk lagi ke sungai. Kemungkinan di sungai sih bakal lebih jernih daripada di sini. Kami pun langsung menurunkan umpan kembali. Fish on! Dari lengkungan jorannya, sepertinya ini ikan yang lebih kecil dari ukuran yang saya dapatkan. Iwa opo iki, Mas? Kok bentukannya kayak ngene iki, Mas? Itu nek orang sini bilangnya ya iwak bloso. Iwak bloso. Oh, saya baru pertama kali lihat ini ikan bentuknya seperti ini. Jadi saya pikir tadi itu ikan betutu atau gabus malas. Kayak perpaduan antara gabus malas sama sapu-sapu sama ikan kerapu ya, Mas ya? Iya, mirip jadi satu itu. Tapi tadi dapat di dasar ya? Dasar. Di dasar ya. Karena tidak adanya sambaran lagi dalam waktu yang cukup lama, kami pun memutuskan untuk menyudahi fishing kali ini. Setidaknya Umi sudah merasakan sambaran dari ikan penghuni aliran Sungai Bengawan Solo ini. Mantap! Ngomong-ngomong, Umi suka yang pedes-pedes nggak nih? Lumayan suka sih. Suka kan? Jadi pas banget kita mau bikin baramundi hot lava. Jadi kita bikin yang pedes-pedes biar matanya langsung melek. Asik. Oke? Tidak hanya cita rasa pedas yang akan kami nikmati, tapi bumbu-bumbu dapur yang kaya akan rempah akan menjadikan hidangan ini semakin lezat. Tak lupa sayur-sayuran seperti wortel dan brokoli kami tambahkan agar menyeimbangkan rasa pedasnya. Kita masukin Bintang utama kita. bintang utamanya. Baramundi crispy. Kita jadiin satu. Wih, akhirnya. Apa tadi nama masakannya? Baramundi hot lava. Apakah sehot itu? Kalau dari aromanya sih memang aroma-aroma pedas nyengat gitu ya. Lebih enak makan pakai nasi. Wah. Loh. Tamu dari mana nih? Tamu tak diundang ini. Tak diundang. Kalau udah mateng langsung nongol.
Monggo Mas Tony. Kita icip-icip dulu tanpa nasi. Sesuai dengan namanya, hot, so hot. Mantap. Tapi nendang banget sini. Sayuran yang menjadi isian juga menjadi salah satu penetral dari rasa pedas kali ini. Jadi sausnya tuh bener pedes banget. Ini lama-lama bisa keluar apinya nih, saking pedesnya. Tapi pedesnya tuh masih pedes yang bisa dinikmati gitu. Jadi masih cocok sama lidah saya. Lembut, tapi dagingnya padat gitu. Kalau tipikal daging yang kayak gini, ketika kita dibikin goreng crispy kayak gini memang cocok banget ya Mas Tonya. Gimana nih yang masak nih? Mantap kan? Mantap banget. Pecinta Pedes pedas. banget. Mantap. Cocok tapi ya sama masakan kita kali ini. Mantap, cocok. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Strike Back Mania, faktor geografis alami membuat Gresik dan Sidoarjo menjadi wilayah dengan tambak terbanyak. Dan disinilah perburuan saya dimulai. Strike Back Mania, akhirnya kita udah sampai spot. Tapi kali ini spotnya sedikit berbeda. Kita mau mancing di tambak. Cuman ini bukan tambak ikan, tapi tambak dari rumput laut. Dia itu ditanam ikan bandeng. Nah, ikan bandeng itu sebagai pemakan lumutnya. Lumut itu dia menghambat pertumbuhan dari si rumput laut ini. Teknik yang saya gunakan kali ini adalah casting. Sementara umpan yang saya gunakan adalah umpan dalam. Kawan saya Sony juga mencoba peruntungannya. Berharap umpan yang bergerak dan bergetar di dalam air dapat menipu ikan. Strike. Benar saja, dari seberang saya melihat Sony mendapatkan sambaran yang cukup kuat. Nampaknya ikan yang cukup besar saiznya kali ini. Untuk menghindari resiko lepas, ia dengan cepat menggulung reel hingga ikan mendekati tepian. Ya, seekor baramundi berhasil landed di tangan Sony. Ikan baramundi memang menjadi predator bagi bibit-bibit bandeng yang digunakan untuk membersihkan lumut. Ya, Mancing Mania Strike Back, mantap. Strike. Oke. Strike. Gak terlalu gede tapi apa ini? Strike. Oke. Saya pun tak mau ketinggalan begitu saja. Tak adanya perlawanan berarti membuat saya dengan cepat menaikkan ikan buruan. Dan seekor ikan payus berhasil saya taklukkan. Mantap! Ikan payus termasuk jenis ikan yang menjadi hama di tambak rumput laut. Hal ini dikarenakan sifatnya yang suka menggigit atau memakan bagian rumput laut sehingga membuat pertumbuhannya terhambat. Lumayan dapat ikan payus. Ini salah satu target kita mancing di sini. Ini salah satu pengganggu budidaya di sini. Jadi biasanya ikan payus ini dia kan termasuk ikan predator. Dia bakal makan ikan-ikan anak-anakan bandeng yang di sini. Sedangkan anakan bandeng itu fungsinya buat membasmi lumut yang ada di sini biar perkembangan dari rumput lautnya itu bisa berjalan dengan baik. Mancing Mania Strike Back, mantap. Kawan saya Dedi juga mendapatkan sambaran. Strike. Tanpa kesulitan yang berarti, ia pun berhasil menaikkan ikan payus. Mantap! Nampaknya populasi ikan payus di tambak ini cukup banyak.
kalau dibiarkan bisa membuat populasinya sulit dikendalikan dan merusak tambak. Mancing mania strike back, mantap. Strike lagi. Benar saja, lagi-lagi ikan payus yang saya berhasil taklukkan. Tidak heran bahwa tambak-tambak di sini juga dimanfaatkan para pemancing untuk mencari strike. Ternyata di tambak yang bagian ini gerombolan ikan payusnya banyak sekali di sini. Jadi kalau sekilas, kalau kita lihat bagian bentuk tubuh sampai ke ekor dia mirip banget sama ikan bandeng. Tuh. Tapi kalau begitu lihat ke kepala, wah dia punya mulut yang lebar banget. Itu menandakan kalau dia adalah seekor predator. Mancing mania strike back, mantap. Kita coba untuk lempar umpan top butter. Ini jenis popper dengan berat 3,5 gram. Dengan cepat, kawan saya Jales juga mendapatkan sambaran. Fish on! Yan, strike Mas Yan. Seekor ikan payus kembali naik ke atas permukaan tanah. Nampaknya berbagai macam jenis umpan yang digunakan kawan saya tetap berhasil menipu ikan hama yang ada di sini. Bisa jadi faktor ikan cukup agresif ataupun sumber makanannya yang mulai sedikit. Di sini namanya ikan lausan Mas ya. Lausan. Ikan lausan memang kayaknya dari tadi saya perhatikan lagi banyak banget Mas ya. Bener banget, sambarannya rame ini. Sambarannya rame, Iya. pakai top water, pakai umpan dalam juga mau semua nih. Iya, benar. Mantap. Mana strike back? Mantap. Mengendalikan budidaya tambak memang penting dan harus dengan cara yang cepat agar tidak merusak ekosistem yang ada. Kita pun para angler harus memancing dengan bijak ya, jangan sampai merusak lingkungan dimanapun kita memancing.